Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha tsumma kunta wa'bi as-sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini tidak bosan saya mengajak pada diri saya pribadi dan hadirin senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takutlah kepada Allah, yang oleh ulama itu disebutkan ada kata yang kemudian tidak tersebut di situ. Takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada hukuman Allah, takutlah kepada siksa Allah. Dengan demikian, usaha yang kita lakukan adalah melaksanakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi cegah larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau kata ulama disebutkan, takwa itu adalah Allah selalu menemukan dirimu di saat ada perintah-perintah Allah, dan Allah tidak mendapati dirimu di saat ada larangan-larangan Allah. Namun demikian, hadirin yang dirahmati Allah, menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak pernah salah. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan bahkan ciri orang yang bertakwa itu, satu diantaranya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusakum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak pernah salah dalam hidupnya, tetapi saat dia melakukan sebuah kesalahan dan dosa, dia kemudian ingat kepada Allah, bertobat kepada Allah, walam yusirru ala ma fa'alu, lalu kemudian tidak mengulangi kembali apa yang dia kerjakan. Itulah kemanusiaan kita, hadirin yang dirahmati Allah. Maka tentu pula menjadi orang bertakwa berusaha untuk menjadi bagian dari peredam murka Allah. Jangan sampai kita menjadi pemantik dan pemancing murka Allah. Di dalam hadis qudsi disebutkan, innallaha ta'ala yaqul inni la ahimmu li ahlil ardi azaba fa idza nadartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fi wal mustaghfirina bil ashar saraftu azabi anhum. Rawahul Baihaqi. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya menyebutkan, berfirman, sesungguhnya aku sudah ingin menimpakan azab kepada penduduk bumi itu. Sesungguhnya aku sudah ingin sekali untuk menimpakan hukuman dan siksa kepada penduduk bumi.
yang sudah banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan, kezaliman, ketidakadilan. Sungguh aku berniat untuk kemudian menimpakan azabku. Fa idza nadartu ila ummari buyuti, namun saat aku melihat orang-orang yang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fi, orang-orang yang saling menyayangi karena aku, wal mustaghfirina bil ashar, melihat orang-orang yang kemudian larut dalam tangisan meminta ampunan Allah di sepertiga malam terakhir itu, syaraftu adzabi anhum, aku palingkan azabku itu, kata Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu menjadi orang bertakwa adalah bagiannya adalah menjadi peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah sudah ingin menimpakan azab terhadap ketidakadilan, kemaksiatan, pelanggaran yang sudah carut marutnya dunia itu. Allah sudah hendak itu. Bagaimana kaum-kaum terdahulu sudah disiksa oleh Allah, kaum Ad, kaum Samud, Nabi Nuh yang kemudian diberikan banjir yang besar itu, ada angin topan, ada petir yang begitu sangat menakutkan, bahkan kemudian Fir'aun ditenggelamkan dengan segala kekuasaannya. Ada di dalam Al-Quran juga cerita tentang negeri Sabak yang begitu sangat makmur, tetapi karena banyak yang tidak bersyukur dan carut marut, lalu kemudian dibalikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bangsa kita ini masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meredam murka Allah itu disebutkan di dalam hadis qudsi ini. Yang pertama adalah ummar buyuti, orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Siapa orang yang memakmurkan masjid itu? Yang pertama adalah orang yang kemudian suka berpikir tentang nasib masjid, dari hal-hal kecil dan urusan-urusan besar di masjid itu dia pikirkan. Itulah orang yang memakmurkan masjid. Ada juga yang kemudian menyebutkan orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang datang untuk melaksanakan sholat secara berjamaah setiap waktu, bahkan pada saat Jumat, apalagi karena itu bagian dari terpenting hari raya tiap pekan. Lakukan sholat dengan cara berjamaah. Itulah orang yang memakmurkan masjid dan hadir dalam kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan di dalam masjid. Karena Allah melihat orang-orang yang suka memakmurkan masjid, inilah kemudian Allah redam murkanya itu. Andai kemudian masih banyak orang-orang yang kemudian tidak pernah mengindahkan untuk berpikir tentang masjid, tentang bagaimana meramaikan masjid, bagaimana kemudian memakmurkan masjid, bagaimana kegiatan-kegiatan masjid itu kemudian ramai, maka Allah sudah menimpakan azab itu. Untung juga Nabi Muhammad SAW kemudian berdoa agar umatnya tidak disiksa, diadab seperti umat-umat terdahulu yang langsung habis, tetapi masih diberikan peringatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah melihat hamba-hamba Allah yang masih ada yang memakmurkan masjid, masih ada hamba-hamba Allah yang kemudian berpikir tentang masjid. Masih banyak hamba-hamba Allah yang kemudian ketika dikumandangkan azan lalu datang untuk melaksanakan sholat berjamaah. Saat kemudian ada kegiatan-kegiatan masjid, dia begitu aktif. Inilah orang yang kemudian menjadi bagian dari peredam murka Allah. Allah melihat orang-orang yang suka memakmurkan masjid, itulah kemudian Allah palingkan azab itu. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua disebut wal mutahabbina fi. Allah juga melihat orang-orang yang mencintai karena Allah. Allah masih lihat ada saudara dengan saudara, ada sahabat dengan sahabat, penuh dengan sayang dan kasih sayang. Orang tua dengan anak yang penuh dengan kasih sayang. Antara suami istri yang selalu berkasih sayang. Antara anak dengan anak selalu berkasih sayang, sahabat dengan sahabat, teman dengan teman, selalu menumbuhkan cinta dan kasih sayang karena Allah. Karena itulah Allah kemudian meredam murkanya.
Kalau di antara kita kemudian banyak yang kemudian bermusuh-musuhan, antara suami istri tidak ada kebagusan yang dimunculkan, antara anak dengan anak, antara atasan dengan bawahan, antara bawahan dengan bawahan, dan antara kita semua tidak ada lagi cinta dan kasih sayang, maka Allah sudah menimpakan azab itu. Tetapi karena Allah masih melihat bagaimana seorang ibu yang begitu sayang sama anaknya, bagaimana seorang suami yang begitu sayang kepada istrinya, bagaimana juga antara teman dan sahabat sayang karena Allah, Allah kemudian redam murkanya dengan itu. Bayangkan kalau kita menjadi pemantik dari azab yang akan diberikan karena antara kita saling bermusuh-musuhan, antara kita saling tidak ada kasih sayang. Banyak suami istri yang kemudian tidak ditumbuhkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak, antara teman dengan teman, maka murka Allah akan cepat datangnya. Oleh karena itu, bagian menjadi orang bertakwa itu adalah menjadi peredam murka Allah dengan selalu menumbuhkan rasa cinta sesama kita. Bukankah juga Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak sempurna iman seseorang itu sehingga kemudian dia bisa mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri? Maka tumbuhkan mulai sekarang rasa sayang di antara kita. Tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada rasa dengki dan iri dan benci itu. Tumbuhkan yang ada adalah rasa senang. Secara medis pun kemudian Profesor David Hawkins itu menyatakan bahwa orang yang banyak rasa cinta dan kasih sayangnya, dia selalu berpikir positif kepada saudara-saudaranya, maka dia akan punya imunitas tubuh yang kuat. Karena sel kanker itu hanya takut kepada orang yang punya cinta dan kasih sayang. Sel kanker itu kemudian akan tumbuh subur di antara orang yang ada hatinya penuh dengan kebencian, dendam, emosi dan marah. Para dokter pun ketika melihat pasien-pasien yang ada secara umum, bahwa rata-rata sebelum ditanya kenapa mereka sakit, karena terjadi lack of itu artinya adalah orang yang kekurangan kasih sayang, sehingga kemudian muncul emosi yang tinggi di antara dia dan kemudian membuat tubuhnya tidak menjadi baik. Maka menjadi bagian dari orang bertakwa itu adalah menumbuhkan sikap saling sayang menyayang di antara sesama mukmin, sesama muslim. Karena Allah melihat itulah, lalu kemudian Allah begitu sangat sayang kepada penduduk bumi ini karena masih ada orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar. Kelompok orang-orang yang menjadi peredam murka Allah itu adalah ketika Allah melihat masih ada orang-orang yang kemudian di tengah malam memohon ampun kepada Allah, menangis beristighfar kepada Allah. Dari sekian banyak orang yang tidur malam itu, masih ada orang yang kemudian memuji Allah, bertasbih kepada Allah dan memohon ampunan kepada Allah di saat tengah malam itu. Itulah kemudian Allah melihat itu sehingga kemudian murka Allah mendiredam. Masih ada hamba-hamba Allah yang seperti itu. Menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa itu adalah menjadi bagian dari orang-orang yang meredam murka Allah. Karena Allah akan melihat di posisi mana kita sekarang, di peran mana kita kemudian akan berada. Bukankah dalam fabel cerita Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada binatang yang bernama semut dan cicak. Semut yang kemudian tidak boleh dibunuh itu kecuali yang berbahaya. Diumpamakan dia kemudian membawa air saat kejadian Nabi Ibrahim mau dibakar. Dia membawa air sedikit sekali karena memang tubuhnya kecil. Lalu kemudian diejek, buat apa kamu bawa air itu? Aku akan menyiramkan air untuk mendinginkan supaya kobaran api itu tidak ada. Kecil. Tetapi kemudian yang dilihat adalah peran apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Sebaliknya cicak, dia kemudian dengan lidahnya, dengan tiupannya mengobar-ngobarkan api supaya tambah bara, walaupun itu tidak punya pengaruh juga kecil. Apa pengaruhnya semut dan cicak buat kobaran api itu? Tidak ada.
Tetapi di peran mana yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita? Apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian memprovokasi menjadi seperti cicak, atau berperan seperti semut yang kemudian ingin mendinginkan dan kemudian menegakkan sebuah kebaikan dan kebenaran? Sedikit peran kita. Siapapun di antara kita tidak mungkin punya banyak pengaruh sesuai dengan kekuatan kita, tetapi Allah akan melihat sebagai pertanggungjawaban nanti di akhirat, di posisi mana kalian berada. Samakah seperti semut atau samakah seperti cicak? Tinggal itulah yang kita akan jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah, posisi kita menjadi bagian dari orang bertakwa itu harus mengambil peran menjadi peredam murka Allah. Dengan jalan apa? Suka memakmurkan masjid. Anak-anak yang masih remaja, segeralah kemudian rajin ke masjid, karena kita lihat sekarang banyak masjid kemudian diisi oleh orang-orang yang sudah sepuh dan tua, lalu generasi kita hilang kemudian dihabiskan oleh banyak media dan kerusakan IT itu. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Berapa banyak orang tua kemudian tidak berpikir tentang nasib anak-anak generasi muda selanjutnya? Bukankah para nabi dan rasul itu yang dia pikirkan adalah mereka berpikir tentang keturunannya? Kita juga akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah. Bagian dari orang bertakwa adalah suka memakmurkan masjid, ngurusin masjid sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan waktu kita bisa dengan sedekah dan menyumbang apa yang dibutuhkan oleh masjid, lalu kemudian meramaikan sholat 5 waktu, lalu kemudian kegiatan-kegiatan masjid. Inilah kelompok orang-orang yang akan menjadi peredam murka Allah, lalu kemudian tumbuh di dalam jiwanya rasa sayang kepada siapapun, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada sesama muslim, sesama mukmin. Yang ada adalah tumbuh rasa cinta dan kasih sayang, jauh dari rasa dendam, dengki dan iri. Itulah orang-orang yang kemudian menjadi peredam murka Allah. Dan saat kemudian di malam hari dia kemudian menangis, beristighfar, bertaubat kepada Allah, untuk kemudian memohon kepada Allah agar kemudian dirinya diampuni, keluarganya dan orang-orang muslim dan muslimin, mukminin dan mukminat. Itulah orang-orang yang nanti tergolong orang-orang yang menjadi peredam murka Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kemudian menjadi peredam murka Allah, bukan justru menjadi pemancing dan pemantik murka dari Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru, innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, buah menjadi orang bertakwa itu di dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 2 sampai 5 disebutkan nanti Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi orang bertakwa. Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Allah kemudian akan memudahkan urusan-urusannya. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan diberikan dia pahala atau ujrah yang agung nanti mendapatkan surga. Maka penting untuk kita pahami, teruslah berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa yang buahnya jelas akan diberikan Allah. Yang pertama tadi disebutkan adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapinya. Menjadi orang bertakwa bukan berarti tidak punya masalah, tetapi Allah akan berikan jalan keluar kepada orang yang bertakwa. Menjadi orang bertakwa tidak dijamin menjadi orang kaya raya, tetapi Allah akan berikan jalan rezeki yang tidak disangka-sangkanya.
Menjadi orang bertakwa bukan berarti kemudian dia tidak punya urusan kita banyak, tetapi menjadi orang bertakwa Allah akan mudahkan jalan terhadap urusan-urusan kita. Menjadi orang bertakwa bukan berarti kemudian tidak punya salah, tetapi ketika dia melakukan kebaikan-kebaikan lalu ketaatan-ketaatan, Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya, dan kemudian nanti akan mendapatkan balasan di akhirat berupa surga. Jadi tidak ada jalan lain buat kita seluruhnya kecuali kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang setiap Jumat diwasiatkan, disampaikan, supaya kita kemudian menjadi ingat bahwa pada akhirnya wal akibatu lil muttaqin, hanya orang-orang bertakwalah yang akan berkesudahan yang baik. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertakwa tidak akan berkesudahan yang baik. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sisa umur yang diberikan Allah kepada kita bisa menjadi umur yang barokah, memberikan kebaikan kepada diri kita di dunia dan di akhirat. Marilah kita ambil peran kita menjadi peran yang berada dalam kebenaran, sekalipun kecil pengaruhnya, karena nanti akan dimintai tanggung jawab di hadapan Allah, tidak sesederhana dibayangkan. Jadilah kita manusia-manusia yang berperan untuk menjadi peredam murka Allah, bukan justru menjadi pemancing dan pemantik dari murka Allah. Hanya Allah lah yang akan memberikan kekuatan kepada kita seluruhnya. Hanya Allah lah yang akan menolong kita di saat kita sudah berada di ujung apapun kesulitan yang diberikan, karena kita siap untuk menjadi orang yang berusaha menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.